Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di jumpa ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Putra Apriyadi Siregar, SKM MKes, dan teman-teman yang telah berhadir pada sore hari ini. Baik teman-teman, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai etnopsikiatri dalam budaya dan kesehatan. Sebelumnya, saya Jihan Kalifi sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya. Saya Aura Dewi Rahman sebagai pemateri kedua. Saya Maulidia Hanafiyah. Maaf, sebagai pemateri ketiga maksudnya. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup etnopsikiatri terdiri dari dua kata, yaitu etno dan psikiatri. Etno adalah ilmu yang menyangkut tentang suatu kebudayaan yang erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat akan penyebab terjadinya suatu penyakit. Sedangkan psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnopsikiatri adalah suatu ilmu yang membahas mengenai terjadinya gangguan kesehatan mental dikaji dalam konsep kebudayaan yang ada pada setiap golongan masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan etnopsikiatri dengan kesehatan. Siapa yang menyembuhkan? Para ahli antropologi terutama menaruh psikologi istilah tersebut digunakan dalam arti dan sosial dari para saman. Berasal perhatian pada dari bahasa Tungus, Siberia. Istilah tersebut digunakan dalam arti umum tentang penyembuh, orang yang memiliki kekuatan supranatural dan para roh. Misalnya kontak dengan roh biasanya diperoleh melalui pemilihan oleh para roh. Misalnya kemasukan yang pertama kalinya menimbulkan penyakit yang gawat dan diikuti oleh penyembuhan yang lama. Mekanisme pengobatan saman biasanya berada dalam keadaan kesurupan atau nggak sadar, di mana mereka berhubungan dengan roh pembinanya untuk mendiagnosis penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dan selanjutnya ada keterkaitan etnopsikiatri dengan kesehatan, yaitu penyembuhan terhadap orang yang sakit jiwa. Di kalangan masyarakat tradisional, beberapa penyakit jiwa, terutama yang bersifat keras atau memberikan ancaman kekerasan, membutuhkan bentuk pengobatan yang lebih formal. Tingkah laku yang tak lazim diinterpretasikan sebagai kemasukan hantu. Api unggun lalu diperbesar lalu ditutupi daun basah untuk menimbulkan asap. Kemudian orang yang kerasukan hantu digantung pada sebuah tonggak dengan kaki dan tangan terikat dan diasapi lalu dia muntah. Setelah perlakuan demikian selama 5 menit, ia berteriak dengan suara yang telah normal, minta agar diturunkan yang menandakan bahwa hantu yang memasukinya telah diusir dan ia telah kembali normal. Selanjutnya, ada tujuan perawatan. Yang pertama perawatan barat dan perawatan non-barat. Jadi perawatan barat itu, perawatan dalam terapi barat berkisar dari pengobatan simptomatik, dari hal-hal seperti gerakan tics dan fobia sampai pembongkaran kepribadian pasien. Terapi barat dalam arti tertentu adalah reduksi. Pasien didorong untuk mengembangkan suatu pandangan baru tentang dirinya sendiri, dengan harga diri yang lebih besar agar ia bebas dari rasa sakit subjektif, kekhawatiran, dan stres. Mungkin untuk mencapai kebebasan yang lebih besar dan dapat berfungsi lebih efektif lagi dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada perawatan non-barat. Perawatan non-barat ini yaitu ahli terapi non-barat lebih pragmatis dalam pendekatannya, bertujuan untuk mendapat hasil yang cepat, yang berarti pengurangan atau penghapusan gejala abnormal yang dibawa pasien kepadanya. Apabila hubungan verbal antara ahli terapi dan pasien merupakan dasar bagi perawatan barat, maka pada bagian terbesar masyarakat non-barat, banyak komunikasi verbal yang berlangsung adalah antara penyembuh dan roh. Dan bila melibatkan pasien secara langsung, komunikasi itu ditujukan kepadanya dan tidak selalu memerlukan suatu jawaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga.
Baik, di sini ada gangguan jiwa dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara masalah kejiwaan dan kebudayaan. Yang pertama itu konsep kesehatan mental. Nah, konsep kesehatan mental, budaya dapat mempengaruhi konsep tentang apa yang dianggap sebagai kesehatan mental yang baik atau buruk. Setiap budaya memiliki pandangan dan ekspektasi beberapa tanda atau gejala masalah kejiwaan mungkin dianggap wajar dalam satu budaya, sementara dianggap abnormal dalam budaya lain. Yang kedua, ada stigma. Nah, stigma adalah budaya juga dapat mempengaruhi tingkat stigma terkait dengan masalah kejiwaan. Beberapa budaya mungkin memiliki stigma yang lebih tinggi terhadap orang yang mengalami masalah kejiwaan, yang dapat menghambat pencarian bantuan atau dukungan. Yang ketiga ada ekspresi emosi. Nah, ekspresi emosi teman-teman. Cara seorang mengekspresikan emosi dan mengatasi stres dapat dipengaruhi oleh budaya. Beberapa budaya mungkin mengajarkan untuk menahan emosi, sementara budaya lain mungkin mendorong ekspresi emosi dengan lebih terbuka. Yang keempat, ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini budaya juga mempengaruhi jenis dukungan sosial yang tersedia dan diterima oleh individu yang mengalami masalah kejiwaan. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memiliki peran penting dalam pemulihan kesehatan mental. Yang kelima, ada pengobatan dan pertolongan. Sedangkan pengobatan pertolongan merupakan budaya mempengaruhi pemilihan, pengobatan, dan sumber pertolongan yang diakses oleh individu dengan masalah kejiwaan. Beberapa budaya mungkin lebih condong ke pengobatan alternatif atau spiritual, sementara budaya lain mungkin lebih mendukung pengobatan medis konvensional. Yang keenam ada faktor stres budaya. Ini faktor-faktor budaya seperti migrasi, akulturasi, dan ketidaksetaraan sosial juga dapat menjadi sumber stres yang dapat berkontribusi pada masalah kejiwaan. Yang ketujuh ada ketidaksetaraan akses kesehatan. Faktor sosial dan ekonomi yang terkait dengan budaya dapat mempengaruhi akses individu terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Ketidaksetaraan dalam akses ini dapat memperburuk masalah kejiwaan. Dan yang terakhir, pengobatan budaya. Nah, beberapa budaya memiliki metode pengobatan tradisional atau alternatif yang unik untuk mengatasi masalah kejiwaan. Pengobatan ini dapat bermanfaat atau berbahaya tergantung pada konteksnya. Selanjutnya ada metode berbagai referensi utama yang menyebabkannya munculnya sikap normal dan abnormal di masyarakat. Sikap normal adalah sikap yang dimiliki individu di mana kondisi mentalnya dalam keadaan terganggu. Sedangkan abnormal adalah keadaan di mana hanya gangguan mental yang diderita oleh seseorang individu. Yang kedua, yaitu pemahaman etiologi tentang gangguan mental. Ini merupakan sejauh generalisasi ada. Nampaknya sejumlah besar gangguan mental atau penyakit jiwa non-barat lebih dijelaskan secara personalistik daripada naturalistik, seperti kesurupan oleh hantu, roh, atau dewa. Hukuman karena melanggar tabu atau karena ilmu sihir. Contohnya, ini memberikan sedikit gambaran tentang jangkauan etiologi gangguan mental. Yang ketiga itu perbedaan cara pandang pengobatan gangguan mental. Etnopsikiatri kemudian muncul sebagai sebuah representasi dari para ahli antropologi mengenai bagaimana sebenarnya budaya memandang sebuah gangguan mental. Mereka tak ingin terpaku dengan pengobatan medis semata, namun coba menyambungkan dengan pandangan dan pendapat masyarakat sesuai dengan budaya yang ada di lingkungannya. Yang keempat, terjadinya penyakit jiwa pada masyarakat dengan
kompleksitas yang berbeda. Misalnya sakit jiwa relatif jarang terdapat berbagai masyarakat yang sederhana dan belum berubah, namun lebih umum banyak ditemukan di daerah perkotaan, di mana stres diduga lebih berat di perkotaan. Yang kelima itu ada demografi penyakit jiwa. Demografi penyakit jiwa adalah gangguan kejiwaan yang pertama muncul dalam tulisan etnologi. Gangguan lain yang dianggap gangguan psikis, misalnya lata dan telah sering kali digambarkan. Yang keenam, kasus teori label. Yang ketujuh, argumentasi terhadap pemberian label. Selanjutnya, slide selanjutnya ada metode penyembuhan penyakit dalam Islam. Agama Islam adalah agama terapi. Dalam pembinaan mental, ada beberapa petunjuk memperkuat Islam, diantaranya sisi spiritualitas pada diri individu dengan cara menanamkan keimanan kepada Allah dan ketahui atasnya serta tidak menyekutukan menguasai sisi kebutuhan fisik pada diri individu berkaitan dengan motivasi dan emosi yang mengendalikan dengannya, juga mengalahkan keinginan syahwat dan hawa nafsu, semua yang merealisasikan adanya kesehatan jiwa. Dengan memiliki jiwa yang sehat, maka individu telah matang, baik secara emosi, sosial, sehingga mampu membentuk kepribadian yang baik dan selalu didambakan setiap insan. Baik teman-teman, dari pemaparan materi kami tadi, adakah teman-teman yang ingin memberi kritik atau saran dan pertanyaan kepada kami? Kami persilahkan. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Kami persilahkan teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya. Kepada Nadia Maimunah, saya persilahkan. Saya Nadia Maimunah, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya. Bagaimana etnopsikiatri menyarankan integrasi yang etis dan efektif antara diagnosis dan pengobatan modern atau barat dengan praktik penyembuhan tradisional atau non-barat atau budaya, terutama untuk penyakit jiwa yang keras atau memberikan ancaman kekerasan? Terima kasih. Saya ingin bertanya. Baik, saya persilahkan Mahmudin. Baik, perkenalkan nama saya Mahmudin Kesebuan dari kelompok 9 ingin bertanya bagaimana budaya mempengaruhi cara individu dan komunitas menafsirkan perilaku yang dianggap tidak biasa. Jelaskan bagaimana etnopsikiatri membantu membedakan antara perilaku yang menyimpang secara budaya dan gangguan mental klinis. Terima kasih. Terima kasih Mahmudin.
Kepada Hasna Aulia, saya persilahkan untuk bertanya. Iya, saya Aulia, izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat bisa menghormati budaya lokal, namun tetap menegakkan praktik kesehatan mental yang ilmiah? Terima kasih. Baik, terima kasih Hasna Aulia. Baik teman-teman, izinkan kami mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Selama 3 menit Pak teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Maimuna. Pertanyaannya tadi, bagaimana bagaimana etnopsikiatri menyarankan integrasi yang etis dan efektif antara diagnosis dan pengobatan modern atau barat dengan praktik penyembuhan tradisional atau non-barat atau budaya, terutama untuk penyakit jiwa yang keras atau memberikan ancaman kekerasan. Jadi jawabannya Nadia Maimunah, etnopsikiatri mendorong integrasi etis antara psikiatri modern dan praktik penyembuhan tradisional melalui negosiasi budaya, bukan saling menggantikan. Pada kasus gangguan jiwa yang parah atau berpotensi kekerasan, stabilisasi medis terutama obat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan. Setelah kondisi lebih terkendali, pemahaman budaya pasien digunakan untuk melibatkan penyembuhan tradisional atau tokoh agama sebagai mitra, sehingga makna sakit menurut keluarga tetap dihargai. Pendekatan ini membuatkan lebih holistik, meningkatkan kenyamanan pasien sekaligus menjaga kepatuhan terhadap terapi yang dianjurkan. Bagaimana Nadia Maimunah? Apakah bisa diterima? Selanjutnya saya serahkan kepada Aura. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mahmudin. Pertanyaannya, bagaimana budaya mempengaruhi cara individu dan komunitas menafsirkan perilaku yang dianggap tidak biasa? Jelaskan bagaimana etnopsikiatri membantu membedakan antara perilaku yang menyimpang secara budaya dan gangguan mental klinis. Jadi Mahmudin, jawabannya itu budaya mempengaruhi cara individu dan komunitas menilai perilaku tidak biasa karena setiap masyarakat punya norma, simbol, serta keyakinan sendiri tentang apa yang dianggap wajar atau tidak. Perilaku yang di satu budaya tanpa aneh bisa saja dipandang sebagai hal yang biasa, bagian dari ritual atau bahkan bentuk ekspresi spiritual di budaya lain. Disinilah etnopsikiatri berperan. Bidang ini membantu tenaga kesehatan memahami konteks budaya sebelum memberi label klinis. Dengan mempelajari makna budaya di balik perilaku, etnopsikiatri membedakan apakah perilaku tersebut sebenarnya sesuai norma lokal. Misalnya praktik adat, trains, atau ekspresi emosional khas komunitas, atau memang menunjukkan gejala gangguan mental klinis yang membutuhkan penanganan. Pendekatan ini mencegah salah diagnosis dan memungkinkan intervensi yang lebih sensitif budaya namun tetap ilmiah. Bagaimana Mahmudin, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya serahkan kepada Maulidia Hanafiah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna Aulia kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat bisa menghormati budaya lokal
namun tetap menegakkan kesehatan mental yang ilmiah. Nah, jawabannya, tenaga kesehatan masyarakat bisa menghormati budaya lokal dengan terlebih dahulu memahami nilai, kepercayaan, dan cara pandang masyarakat tentang kesehatan jiwa. Lalu menggunakannya sebagai pintu masuk untuk memberikan edukasi berbasis bukti. Artinya, pendekatan budaya tidak menggantikan sains, tetapi dijadikan jembatan agar intervensi ilmiah lebih mudah diterima. Kita dapat berdialog dengan tokoh adat atau agama, menyesuaikan bahasa dan cara penyampaian, serta menghargai praktik tradisional selama tidak membahayakan. Dengan begitu, pelayanan tetap humanis sebagai kearifan lokal, namun tetap berpegang pada standar kesehatan mental yang aman dan terbukti efektif. Bagaimana dengan Hasna Aulia? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Maulidia. Baik, saya lanjutkan. Baik teman-teman, selanjutnya Aura akan menyampaikan kesimpulan. Saya serahkan kepada Aura. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu etnopsikiatri menekankan bahwa gangguan jiwa dipengaruhi oleh budaya, keyakinan, dan cara masyarakat memahami penyakit, termasuk siapa yang dianggap penyembuh dan metode pengobatannya. Setiap budaya memiliki mental secara memberikan label. Setiap budaya memiliki pandangan berbeda tentang normal dan abnormal, penyebab gangguan mental, serta cara memberikan label. Selain itu, Islam melihat kesehatan mental sebagai hasil penguatan iman, pengendalian diri, dan keseimbangan emosi. Secara keseluruhan, etnopsikiatri menunjukkan bahwa kesehatan jiwa tidak bisa dipisahkan dari nilai budaya dan spiritual masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik teman-teman, selesai sudah pemaparan materi kami. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian sudah berhadir pada sore hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, usahakan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.